Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Irul Akbar. Oke bro, kita mau podcast misteri lagi ya. Cerita horor kita nyata. Kita udah kedatangan bintang tamu. Siapa dia? Ini dia orangnya. Oke. Coba, ini temen gue bro. Temen udah lama, udah berapa tahun kita kenal ya? Udah kenal ya? Udah 10 tahun udah. Kurang lebih lah. 10 tahun dari? Tuh. 15 tahun. Ini ada Sare sama Jantung nih ya. Saya perkenalkan coba namanya apa ya? Ini namanya dah. Sekarang lagi sibuk apa sih? Wah, sibuk lantang-lantung aja bang kita. Namanya siapa? Degon. Namanya Degon ya. Jadi ini teman gue namanya Degon. Sibuk lantang-lantung. Iya. Wah? Kita kan pengangguran sukses. Pengangguran sukses. Disingkat apa tuh? D3 apa tuh? Dadak hidup doang. Gue nadak ijik. Gue pejabat. Pengangguran Jawa Barat, tapi pengangguran tuh jangan diremehkan tuh. Kalau pengangguran tuh biasanya keahliannya banyak. Iya, terakhir gua tahu lu tuh apa sih itu yang main listrik ya? Oh iya. Oh, listrik lah. Iya. Ya sedikit banyak yang mungkin kita Apa? ya punya kalian. Nah iya, kalau gua contohnya nggak bisa sablon terus ya. Ini aja kita selingan bikin konten ya. Oke, gimana semenjak pandemik ini rezeki usaha gimana? Ya alhamdulillah lah. Kenapa? Ya kita mensyukuri nikmat aja. Ya, syukurin aja ya. Sedikit banyaknya. Berapa tahun kita nggak ketemu kan? Kurang lebih 3 tahun. Wah, masa sih 3 tahun? Lebih ya, bener. Lebih. Nggak tahu saya bang. Iya. Kita kebanyakan tidur mungkin. Nggak, iya, kebanyakan tidur. 3 tahun. Wah, lebih kan. Tapi rumah masih di sana kan? Alhamdulillah masih. Belum ke Arab? Iya. Belum. Sertifikat masih aman. Masih aman. Nggak ke Gus, orang jalan tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya ini kita lagi ada pembangunan tol ini ya kawan-kawan. Ya seperti kemarin yang gue bilang kan, ini kan gue punya channel nih YouTube. Ya kontennya misteri ini. Cuman belakangan ini gue lagi bukan yang udah nggak mau ekspor ya, cuman lagi pengen istirahat aja gitu, pengen podcast aja di rumah gitu, pengen kisah-kisah misteri. Terus kemarin gue denger sedikit aja, lu punya kisah misteri. Barangkali penonton pengen tahu gitu ya. Tapi sebelum kita ke kisah misterinya, kita mau nyari tahu nih, lu belakangan ini kegiatannya apa sih? Wah semangat. Kegiatan sekarang? Ya. Ya sekarang mah kita ya main di sosial media lah. Wih, sosmed lo? Iya. Wih, mantap. Lumayan lah, 2000. Ya. Yang penting punya rumah tingkat. Alhamdulillah, amin doain. Aduh. Agak kaku juga nih, kita mau mulai dari mana gitu ya. Tapi ganggu nggak nih gue undang sini? Ganggu nggak? Ra? Enggak, nyantai aja. Nyantai Kita aja. terus silaturahmi lah. Iya lah, silaturahmi ya. Ini kita udah temenan udah lama ya. Sebelum kenal YouTube, sebelum ada YouTube apa jangan-jangan? Iya. Zamannya warnet kayak dulu ya. Zaman warnet. Saya masih main PES pak. Alhamdulillah udah enggak. Enggak. Itu baju masih PES pak bro. Enggak bang, ini sponsor. Sponsor. Iya. Tuh. Nah. Jadi itu anak PES pak. Sekarang udah. Nah, gue pengen ngeplok gua di PES pak. Kali lu punya temen lagi kan, mantap juga tuh buat kita bikin kisah-kisah horor gitu ya. Oke, Gon, lu punya kisah misteri apa sih Gon? Coba. Tapi kalau bisa gue pengen ceritanya tuh dari awal mula sebelum kejadian ya. Jadi nggak langsung ke poin lu ketemu makhluk halusnya mungkin ya. Apa mungkin lu hanya mendengar suara atau kayak gimana coba? Oh kalau itu sih saya pernah mungkin sedikit banyak. Tapi sebenarnya lu nih sebelum lu menceritakan nih kisah horor nih, lu percaya nggak sih kalau makhluk halus kayak gitu kan? Seperti yang lu nonton di YouTube itu yang sekarang itu. Kalau menurut saya percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya? Sebelum ngalamin mungkin ya. Iya. Masalah begituan. Karena ya sedikit banyak ya saya pernah ngalamin mungkin. Karena kan lu kan sering kan namanya anak Vespa dulu kan ya. Iya. Mundar mandir sana sini touring kan gitu ya. Pasti banyak lah. Iya. Itu kan banyak anak di luar nih. Kira-kira coba dah, gue pengen tahu sedikit banyak cerita misteri lu, karena gue denger kemarin dari sedikit aja ya. Pas lu cerita sedikit itu kayaknya ini cakep nih cerita nih kayaknya nih. Gue belum nemuin soalnya kayak gini ya. Walaupun hantunya modelnya sama mungkin, tapi kayak ceritanya ini aneh, apa unik nih kan dari lu nih. Coba Gon, sambil ngerokok ya. Kayak kan sambil ngerokok apa? Biar relax. Coba Gon, ceritakan Gon. Ini cerita dari awal kan? Dari awal sebelum ketemu lah, lalu waktu itu mungkin sedang apa, kayak gimana sampai bisa kayak gitu.
Ya mungkin ya, kira-kira 3 tahun yang lalu. Oke, kita flashback 3 tahun yang lalu, berarti 2017. Nah, benar. 2017. Iya. Mungkin pada waktu itu ya saya lagi ada kerjaan di daerah Kerawang. Oh, Kerawang. Tepatnya hari Jumat. Jumat 2017. Iya. Bulannya inget? Kalau bulan saya agak lupa juga. Saya ingatnya hari Jumat tahun 2017 pada waktu itu. Di situ. Saya berangkat dari Bekasi ke Kerawang. Ya memang feeling saya udah gak enak pada waktu itu. Di rumah udah gak enak Udah gitu. gak enak. Masalahnya motor juga ya. Saya secara logikanya mungkin ya cara itu aja, secara sehat aja maksudnya, nggak secara mikir terlalu jauh. Begitu. Sampai ibaratnya dari kan rumah saya dari pasar saya itu pokoknya minimal setiap 2 km itu motor saya mati. Waktu itu bawa motor Vespa. Iya. Tapi emang sebenarnya sebelum itu emang kayak gitu bagaimana? Sebelum-sebelumnya sih sehat-sehat aja. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi pas kejadian ini aja gitu. Iya, mungkin. Gitu. Terus gimana Kon? Ya terus kan waktu itu saya berhenti kan ya, setiap 2 kilo. Ini ada apa? Ya kata saya di situ. Itu keadaannya siang. Gitu. Lanjut lagi ke depan. Itu berangkat siang. Berangkat siang. Begitu. Oke. Akhirnya teman saya masih telepon sampai di mana. Baru sampai saya kabarin sampai Cikarang. Gitu. Dari jam, saya ingat kalau jamnya sih waktu itu saya datang berangkat jam 9, terus sampai Kerawang karena motor-motor mogok terus sampai di sono jam 2 siangan. Jam 2 siang. Iya. Dari jam 9 pagi. Iya. Seharusnya Ya seharusnya kan tahu sendiri kan Bekasi begitu. Kerawang kan deket ya. Iya. Saya ngambil positifnya aja. Iya, Gitu. iya. Begitu. Tapi lama-kelamaan saya jadi punya pola pikir lain, lari ke sana lagi begitu. Apa? Mungkin hari Jumat atau mungkin nggak boleh saya nggak boleh nyampe di situ. nggak boleh ke situ mungkin gitu ya. Karena hari Jumat mungkin Nah, pada saat itu lu mikir kayak gitu. Iya. Punya pikiran kayak gitu. Langsung aja secara simpelnya saya nyampe tempat tujuan, datang kan banyak tukang-tukang ya. Kaget ngeliat saya, bang, kan saya berdua tuh. Naik motor ya? Berdua. Saya nyampe, kerja bang, iya. Terus yang di atas plafon yang di atas dakan proyek itu turun. Temennya mana lagi bang? Ya, saya kan berdua ke sini. Lah, bukan tadi bertiga sama aki-aki. Oh, berarti Ya. tukang bangunan itu ngeliat dari atas posisi bertiga. Oke, di Bertiga. sini udah mulai mungkin di sini. Ini ceritanya udah mulai nih. Iya. Mesti dari sini nih. Iya. Pada waktu itu ya kan secara logika, gak percaya mana mungkin. Tapi- saya bertiga motor, apalagi sama aki kan. Ini gue merinding nih. Kebiasaan nih kalau podcast nih bawa apa udah merinding. Iya. Tapi waktu itu kan kira-kira lu menanggapinya oke bercanda Iya, ya, gitu. gitu. Bercanda mulu nih kali gitu ya. Iya. Jadi lu santai aja gitu. Santai aja. Kalau buat saya mah bercanda terus ini tukang bangunan apa biar saya ibaratnya nggak betah kerja Iya, apa bagaimana. bisa gitu. Tapi yang posisinya juga belum malam waktu itu kan? Belum, Iya, belum. oke. Kalau malam mungkin beda lagi ntar. Iya. Kadang lu jam 2. Jam 2 ya. Jam 2. Gitu. Terus datang lagi temennya yang di belakang. Nyamperin saya, "Bang, itunya apa namanya? Itu orang tuanya nggak diajak, nggak dibawa masuk." Terus, itu orang tua yang mana, kan saya berdua. Begitu seumuran dengan saya ibaratnya. Berarti 2 orang nih ngeliat. Lihat begitu. Tapi sama wujud ya kan? Sama Orang tua wujudnya juga laki-laki. pada waktu itu. Laki-laki Iya. ya? Laki-laki begitu pakai peci kata dia. Jangan bercanda dong bang katanya begitu. Kalau Udah bercanda mulai- udah mulai serius ya ini? Saya juga waduh kata saya. Masa dari Bekasi kita aja ke Kerawang. Udah mulai ya mungkin cara pola pikir saya udah jadi berbeda yang tadi Iya. ada. Apa? Nggak serius Nggak serius ya? jadi serius. Jadi karena 2 orang ini yang ngeliat. Begitu. Udah di situ lama kelamaan datang tuh tukang bangunan satu lagi nambah itu dari
kurang tahu dah asalnya mah dari mana, pokoknya orang Jawa gitu. Baru itu saya belum kerja sehari aja itu udah kelojotan, teriak-teriak Dia. begitu. Iya. Begitu. Ya kalau kata orang situ sih katanya dipencetin kesurupan. Karena dia katanya punya apa mungkin nggak tahu lah ibaratnya, karena nggak ngucapin salam lagi. Iya. Kan kita juga kurang tahu di situ. Udah tepat dah, udah kan itu udah sore tuh ya di situ. Waktu itu orang itu masih kelojotan aja, saya tuh ketawa aja. Nggak nolongin? Iya, bercanda aja kata kita. Dari kampung, jangan bercanda dong bang, kata kita. Jadi lu nggak serius nanggepin Ya, aja? serius. Orang bercanda baik ini ya katanya. Kan dah. Akhirnya kan dipanggilin orang situ. Mungkin bisa apa bagaimana, nggak tahu dah. Kalau saya tetap aja bawaan saya bercanda kan. Waktu itu. Ibaratnya udah sampai malam, datang tuh teman saya satu lagi. Jadi saya bertiga akhirnya. Begitu. Nyusul ya? Iya, diriin tenda. Gitu. Kalau saya mah ada hawa merinding karena ibaratnya nggak pernah dibawa serius hidup saya, maksudnya kalau bukan urusan duit sama urusan perempuan. Oke, Kan gitu, duit sama perempuan nggak pernah serius Iya. ya? Enjoy aja begitu. Kok teman saya mah setiap malam melihat di pohon pisang katanya. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya mah belum pernah ditampakin sementara itu, maksudnya. Iya, sampai saat itu belum sampai saat ditampak itu, ya. di situ katanya nyender aja itu kayak yang di pohon pisang, karena di samping kali itu ada ibaratnya Vespa saya. Iya. Terus di situ pohon pisang di depannya, saya taruh di pojok gitu. Jadi Udah. sebenarnya ini tempat yang lu kerja kira-kira gambaran kayak apa Gon? Tempatnya? Kurang lebih kata orang situ itu udah 3 tahun gudang nggak pernah ditempatin. Udah ada bangunannya gitu. Iya. Tanah kosong ada kebunnya. Tapi ada kebun. Itu kan luasnya 1000 meter, tapi yang baru didiriin 600 meter. Gitu. Masih lalang lah. Iya. Gitu. Udah setiap itu pas malamnya teman saya kan, kalau teman saya mah takutan terus karena dia mungkin ke bawah begitu. Iya. Jadi kalau saya mah pola pikir saya, imajinasi lu mah jangan begitu, nanti jangan berimajinasi terus. Iya. Jadi ke bawah-bawah lagi. Jadi ke bawah-bawah begitu. Udah kalau saya mah saya bawa enjoy, udah jalan-jalan aja udah tiap malam kan begitu. Kalau teman saya mah sering ditampakin di situ. Kalau api mau ngencing aja perlu diantar. Malam. Iya, kalau malam. Kalau saya mah ya kotor-kotor aja jelek. Kayak ibaratnya mau buang air besar aja udah temenan. Udah amat gitu ya? Nah, kayak gitu. Gitu. Karena saya mah ibaratnya tadi nggak pola pikir saya karena pola pikir bercanda terus. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak tahu serius buat nanggapin ya. Cuek lah gitu. Tapi kalau setiap pagi pasti orang kampung ceritanya ya begitu terus. Kalau ngobrol sama orang apa? Gitu. Apa katanya? Dia jangan tidur di situ kata dia. Kalau mau tidur mendingan di luar. Begitu. Udah banyak Apa tuh? yang diliatin katanya, dari ular yang segede pohon kelapa lah katanya. Langsung depong apa guys? Itu bisa makan orang semua itu. Nah, Kalau itu nyata juga- mah. Nah itu juga kata saya, jangan percaya. Kalau saya balik lagi, nggak pernah saya bawa serius. Ibaratnya kan dikelilingin perumahan, Iya, benar. samping kiri kanannya. Logika ya. Mungkin ibaratnya pohon kelapa, ibaratnya paling lewat kali dah. Ibaratnya Ngumpet di mana tuh, Pak? Di mana? Ya, kalau main logika mungkin ya. Ya, main logika. Main logika. Tapi pas warga cerita kayak gitu ke lu, perasaan lu gimana? Masih bercanda gitu? Masih, kalau saya bercanda? sih masih terus bercanda terus. Iya, nggak serius lah nanggepinnya ya. Tapi teman lu gimana nih yang ini? Kalau teman saya mah yang katanya dia yang sering ditampakin, ya begitu. Kalau dia mah ngajakin pulang terus. Setiap malam itu udah gelap. Azan maghrib aja kata dia udah ada yang itu, udah ada yang nongol. Oh, berarti lama sih tuh kan lu? Kurang lebih 1 minggu. Seminggu. Gitu. Itu juga kerjaan 1 minggu. Nah, kalau ini belum selesai semua. Iya, belum kelar. Kayaknya mungkin sekarang juga apa namanya belum jadi gitu. Udah 3 tahun kan? Iya, proyek itu. Saya dengar kabar terakhir proyek itu belum jadi. Belum jadi. Iya. Apa mungkin karena
kurang tahu. Kurang tahu. Karena ibaratnya yang pada di situ nggak betah. Sehari 2 hari begitu aja, 3 hari 4 hari, tapi pas 5 hari saya udah mulai agak percaya gitu. Karena apa? Begitu, karena saya ngelihat. Wow, sini lu ngeliat pas 5 hari ini dia ngeliat guys. Iya benar, kalau itu mah maksudnya nampakin di kendaraan Vespa saya di gua langsung merinding gua. Berarti lu itu cepol pikir lu gini gua enggak, selama gua enggak gua enggak percaya. Nah, itu. Gitu ya. Kan gitu. Iya. Jadi di modal berani juga gua kayak gitu gua. Nah, itu. Pas kita langsungin aja pas 7 hari. Itu yang 5 hari itu apa kira-kira yang lu lihat? Nah, itu pocong kalau katanya. Tapi kelihatan lu juga Kelihatan gitu. Posisinya? Putih. Duduk aja di Vespa saya. pocong duduk di Vespa. Ngadep di situ. Ngadepnya ngadep belakang, enggak ngadep depan. Lah. Terus kan pas saya ini kan apa ini bener. Terus kan akhirnya saya panggilin. Kata saya gitu. Mama manggil siapa? Panggil kan teman saya ada yang namanya si Ik. Hik, itu karung apa inian? Itu yang kalau maghrib nongol ya. Dia juga ngeliat. Iya. Itu ngeliat. Begitu. Nah, karena akhirnya saya emang bener ini kan begitu ya. Mulain tuh ilalang bergerak. Begitu. Ya mungkin kayak angin apa bagaimana saya kurang tahu kan. Begitu. Akhirnya kan saya terus kan akhirnya ya hawa merinding udah ada dirasain begitu. Tapi ibaratnya kita kalau misalnya ini bagaimana ini bukan ini cuy, saya pola pikir saya cuma imajinasi halusinasi karena kan? Ibaratnya jauhan. Iya, tapi lu dia ngilang nggak waktu itu, gimana hilang pas udah aneh? Itu pas yang saya berdua itu enggak, tapi pas teman saya tuh namanya si Lai gitu. Pas saya manggilin aja karena dia kupingnya agak ini kayak gitu. Saya panggilin, saya teriak-teriak gitu. Akhirnya dia nyamperin kan, udah denger mungkin begitu. Saya itu apaan dengan secara mulut mimik karena dia emang pendengaran rada kurang kalau menurut saya. Iya. Akhirnya apa sih kata dia, itu yang putih karung itu mah kata dia. Kan kok aja kata dia, itu yang kalau maghrib nyamperin gua. Ada teman satu lagi? Iya gitu. Karena dia mungkin kalau akhirnya dia ngebuka ini perbincangan kan, karena dia mungkin apa namanya belajar apa kita kalau saya mah kurang ngerti deh masalah itu di situ. Mungkin dia ibaratnya mata batinnya diliatin kan. Iya. Gitu. Udah akhirnya pas yang itu yang ketiga ngeliat baru hilang itu dia nggak ada gitu. Baru saya itu beneran karung kebawa angin apa dia kan ya saya kan akhirnya Karung hilang gitu. Kok karung hilang? Karung hilang gitu ya. Kan sementara itu kan ada saya doang bertiga gitu. Yang lain kan pas mau maghrib itu apa namanya habis maghrib itu kan pada sibuk nyari makan tuh kalau Iya benar. Gitu. Kita main logika lagi kan. Andai kata karung ya, andai kata karung. Karung taruh di atas motor. Iya. Kalau karung kosong nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau karung ada isinya yang hilang gimana kan? Iya. Siapa yang mau naruh situ kan? Karena karungnya ngejogrok. Berdiri. Tapi ada ikatannya. Ada. Berarti bener kalau pocong ada ikatannya. Itu ngapa dia ke arah maghrib? Mau ambil air wudhu kali ya? Motor maghrib. Iya mungkin. Bisa begitu. Mau dia jalan kan naik Vespa. Begitu. Mulai sih saya mulai percaya. Di situ. Begitu. Pas 5 hari itu. Pas 6 harinya itu yang ketiga tuh yang diliatin. Yang ketiga yang kuping agak ini. Begitu. Yang terakhir Cila itu. Kalau dia mah di sumur biar budeg, tapi dia teriak-teriak kata dia. Lari-larian. Ceritanya gimana tuh dia? Begitu. Pas dia mau masuk sumur, begitu pas mau buka baju kata dia. Ada kan di dakan tapi masih ini di atas tingkat. Iya. Begitu. Dia baru buka baju. Kan tukang kan itu maghrib juga sama. Tukang kan udah pada nyari makan. Karena ibaratnya saya tinggal bertiga, dia mau mandi habis maghrib tuh. Pas dibuka baju waktu itu langsung kata dia ada
ibaratnya ada perempuan duduk di atas tingkat Dakan. itu yang dakan itu. Kata dia kan langsung lari. Kata gitu. Padahal posisinya jauh. Jauh. Kata kita, jangan bercanda katanya. Gitu. Oke, berarti dari 3 orang ini udah dilihat Udah, semua. airnya. Percaya semua. Percaya airnya. Saya juga udah mulai percaya. Percaya, oke. Gitu. Tapi 6 harinya mah enggak, alhamdulillah. Yang 6 hari enggak. Nah, karena ibaratnya yang 6 harinya itu kita udah tahu situasi. Mau maghrib udah kita keluar aja nyari makan. Enggak ke situ. Iya. Oke. Iya. Dia manggilnya jadi pas 6 hari itu karena takut Iya. tongolin lagi ya. Nih keluar aja jangan situ. Iya. Gitu. Aduh, lucu loh. Sebelum dia ngeliat dia nggak akan percaya, jadi ya kita ambil kesimpulan di sini. Dia juga begitu tadi Ana. Begitu. Cuek lah, bodoh ah, gitu ya. Mana ada sih gitu ya. Ternyata setelah melihat karung hilang. Karung diketan di atas. Kacau. Kalau ke situ kita. Nah di situ saya mulai agak-agak ini sama dunia begitu maksudnya. Iya. Memang saya ibaratnya yakin memang ada. Tapi secara jelas begitu ibaratnya. Kalau pola pikir saya selama ini mah wah cuma imajinasi Iya. kata saya. Halu. Begitu. Ternyata ada. Tampakin. Tapi tampakin di kampung orang. Nah itu. Di kampung sendiri pernah tampakin? Kalau di kamu sendiri ya pernah gitu, tapi jarang yang begitu gitu. Ya, seru juga ya. Selain itu gimana tuh? Masih berlanjut apa berakhir di situ? Masih. Nah, situ. Pas hari ke-7 Hari itu ke-7. yang hari ke-7 yang buat saya agak-agak gimana ya kalau menurut saya itu. Mungkin ya karena saya sama ibaratnya orang senang bercanda ya Iya, gimana ya. Begitu. Jadi mungkin hantu kali ya apa mungkin saya ajak bercanda apa bagaimana ya dari pagi itu orang tua saya nelpon saya suruh pulang sementara kerjaan belum selesai gitu. Tuh, coba cek tuh. Masih. Gitu. Pas malam jam 11 malam jam 11 atau jam 12-an pokoknya dah. Nah, saya izin dulu sama teman-teman mau pulang dulu dah ibaratnya paginya mau balik lagi. Karena ada teleponnya itu. Gitu. Teleponin di situ. Sendiri? Sendiri. Jam berapa? Jam 11 jam 12-an. Jam 12 apa? Iya, kurang lebih malam. Dari Karawang? Iya, Sendiri ya? Karawang Barat. Naik Vespa? Naik Vespa. Berani lu kan? Ya, Nekat apa gimana? Ya karena ibaratnya yang di rumah nelpon terus. Kalau kan orang tua nelpon di rumah orang rumah ya. Ah. Mau nggak mau lu. Aduh, kalau kita ini secara pas saya ngidupin motor, ya namanya kendaraan, ibaratnya kendaraan tua ya Iya. mungkin susah mungkin hidupnya atau bagaimana. Tapi hidupnya hidup lancar, Lancar. tapi berat. Kayak bawa gabah 2 karung, Motor lu berat. bawa gabah 2 karung. Tapi kayak hidup. Hidup, kayak bawa gabah 2 karung, begitu. Itu dari berangkat Iya pas baru ngidupin. baru ngidupin turunin. Iya. Terus Berat seperti kayak bawa gabah 2 karung. Gabah 2 karung kan hitungannya 1 kintal ya. Iya. Nah, Iyalah. Buset, ini kok motor berat gini kata saya. Waduh, ini bagaimana ini? Kata saya, mogok apa enggak ya bahan jalan. Udahlah begitu. Padahal seingat saya ya mungkin kalau secara pola pikir saya apa sayanya lupa jalan apa bagaimana. Tapi kan saya bolak-balik jalan ke depan terus. Maksudnya masa saya kudu nyasar pas saya keluar gitu jalan seharusnya saya ngambil ke kanan kenapa saya ngambil ke kiri saya udah di depan pintu tol gitu dan akhirnya begini jadi punya pola pikir begini jadi bicara dewek apa namanya lu kalau mau ngikut aja begitu. Apa nih lu ngomong sendiri? Iya, ngomong sendiri. Di jalan itu? Iya. Lu kalau mau ngikut aja. Begitu. Tapi jangan jangan gangguin gua itu ya. Udah ntar kalau nyampe rumah jangan masuk ke dalam. Ngomong sendiri aja. Begitu. Karena bawaan berat aja gitu. Iya. Pas bawaan berat. Pas udah di itu saya udah pas di saya makin lama motor makin berat. Kan motor saya di sepiannya kayak
kiri kanannya begitu. Vespa lengkap ada spionnya. Ya. Waduh, mulain bulu kudu saya merinding kan. Bangun. Kata saya, Apa nih? ini apaan di belakang saya? Ini dari spion. Iya, dari spion. Begitu. Apa tuh? Kelihatan apa? Kalau saya lihat sih rambutnya panjang, mukanya bolong-bolong. Ada yang lu mau boncengin itu? Itu ngoncingin itu, Bang. Berarti yang tadi berat-berat dia. Mungkin begitu karena saya salah berbicara. Kalau mau ngikut dia jadi itulah dia main ngikut mungkin. Itu lu taunya di mana? Nah itu udah pas masuk perbatasan Kerawang sama Cikarang, pas saya ngeliat spion. Tapi dari Kerawang sono lu nggak tahu. Mungkin nggak taunya karena rasa berat doang. Maksudnya saya nggak ngomong sama spion, udah jalan aja. Tapi lu sepanjang dari situ sebelum lu lihat spion itu lu nggak ada emang gimana? Nggak ada. Tapi pas lu ngomong kayak gitu dia mati kan? Enggak dalam hati. Ngomong sendiri kayak gitu? orang gila aja gitu. Oh, iya. Kalau ngomong itu ikut aja gitu. Yang penting jangan gangguin gua. Baru Gitu. pas lu ngeliat spion, Iya. Pas ngeliat spion itu perbatasan Kerawang sama Cikarang. Pas saya ngeliat spion, kata saya, ini siapa di belakang saya? waduh. Gitu. Itu dia posisi duduk gimana? Posisi duduknya? Kalau posisi duduk mah biasa kayak orang biasa Nempel. nyemplak. Begitu. Masa saya jadi agak lucu juga ya kalau misalnya ngeliat begitu. Saya kalau jadi pegangan nggak? enggak sih, Bang. Tapi mukanya kelihatan. Kamu kayak kelihatan bolong-bolong gitu. Ini gini kan, spion kan tadi di samping ya. Eh. Berarti spion lu agak ke atas, udah Iya, nggak kan kalau spion Vespa kan begini dia. lebar ya? Jadi dia ada di ini saya. Oh di sini begini ya? Iya. Begitu. Mukanya bolong-bolong, Baik bolong-bolong. rambutnya panjang, Panjang. bajunya Ya itu putih. putih. Begitu. Kata lemes ya karena ibaratnya kita tujuan kudu pulang. sebelum sampai ke Ya, rumah. kudu sampai. Udah begitu kita udah ngobrol sama dia maksudnya. Itu tadi kita udah berbincang tadi sebelumnya. Begitu kalau mau itu ikut aja lo. Tapi jangan gangguin gua. Iya. Begitu. Udah tuh pasti perjalanan. Ya hawa merinding sih mungkin ada. Tapi karena ibaratnya kita udah pokoknya ntar dia di jalanan mungkin Hilang. berhenti dewek gitu. Tapi masih ada. Masih ada. Itu ada rasa nempel lo gimana tuh? Ada, maksudnya nempel tapi Di sini di sini. iya di belakang dari sini gitu kayak orang biasa aja duduknya begitu karena Vespa mah boxnya gede tepungnya maksudnya Iya. begitu. Tapi kan jadi kalau ingat sekarang sih jadi berbalik lucu. Lamun dia tuh apa namanya kalau kata Posisinya ya? posisinya. Lamun kalau misalnya kalau kata ini apa namanya? Kalau ada yang video di belakang mungkin ya. Begitu. Tapi sepanjang perjalanan dari pintu perbatasan Cikarang Kerawang itu, lo ketemu sama orang nggak? Papasan motor gitu. Kalau papasan mah papasan. Tapi reaksi orang biasa aja. Berarti nggak ngeliat? Nggak lihat mungkin. yang tahu lo doang. Saya doang begitu. Tapi lu pernah mikirin gini nggak? Mimpi kali gue nih ya. Jangan gue harus Nah, saya ngasih juga ya. karena ibaratnya orang senang bercanda ya. Iya. Begitu. Udah saya kadang-kadang kucek-kucek mata begitu. Ngantuk kali gue gitu ya? Iya ngantuk, ngeliat lagi spion begitu. Lah masih ada kita kucek-kucek mata lagi. Masih ada. Waduh, gimana ini? Kata saya, ini imajinasi apa bukan apa mimpi begitu. Karena saya tadian orang nggak terlalu percaya sama yang maksudnya yakin ada yang begitu. Tapi kalau apa yang nampakin saya kurang paling ya percaya. saya mikirnya imajinasi aja di situ. Terus gimana dia tuh? Udah pas nyampe di langsung itu apa namanya depan rumah tuh. Tapi sepanjang perjalanan nggak ngobrol apa? Boro-boro ngobrol, Bang. Bukan kita ini. Aduh. Kita udah kebanyakan tarik napas aja udah. Nggak berhenti, Iya. nggak berhenti. Iya. Kagak udah jalan aja udah biarin bawa beras 2 karung. Beras dua kali. Padahal di belakang cewek lo. Iya. Kasihan ceweknya lu cuekin. Lah bukan masalah. Ya kalau cewek beneran mah aduh, kalau kata jelek bener-bener amit-amit. Aduh. Tapi motor lu aman Gon, nggak mogok. Alhamdulillah. Nah, ini berbalik sama perjalanan lu kan. Perjalanan lu kata lu mogok setiap apa tuh? Itu waktu tiap mau pergi, itu tiap 2 kilo itu mau Setiap 2 kilo mogok. Iya. Nah, ini lancar. lancar kalau dia mah gitu karena kita udah udah kerja perjanjian dulu mungkin ya. Iya, Kita bisa. udah itu dulu kali. Kayak gitu. Lancar sampai rumah. Sampai di rumah itu. Lu nggak pingsan di motor. Enggak udah buru-buru nunjang motor begitu. Pas sampai rumah. Iya. Terus saya juga nggak berani, ibaratnya nggak berani turunnya, langsung setting minggir aja begitu. Saya udah nggak berani ngeliat muka lagi, saya langsung tunjang 2,
Udah. Tunjang 2 kan. Ih, dari situ jam 2 kan dia PSW bisa di ini dia dari itunya dia ada ininya apa namanya bentuk ininya di Dari jok ya depan ya. Jadi lu madep ke depan aja gitu. Iya udah kita aja saya tarik sembari sembari itu sembari ngeliatin spion sembari nyari itu. Itu musik kerasa ada? Nggak ada. Berat. Lah berat tuh berat. Tapi pas saya turun dia ikut turun tapi nggak berani masuk. Lu ngeliat dia turunnya gimana? Maksudnya pas udah ngejegrok di samping motor? Pas saya mau naik saya kan nengok lagi ke belakang. Terus posisinya? Lah dia diem aja waktu itu ada ponceri depan rumah saya. Oh, motor lu taruh di ponceri? Iya, di depan rumah. Di situ. Udah diem aja di motor dia. Nggak kemana-mana. Diri samping motor? Iya, di samping motor aja. Udah ngasih uang tips ongkos. Tadi udah ngikut-ngikut. Saya itu mulai agak wah iya berarti bukan imajinasi dunia itu. Sadar ini Iya. gue. Ini gue percaya. Iya. Oh, ini gue percaya. Iya. Salah. Nah, lu pulang tuh ya, nyampe di rumah jam berapa? Kurang lebih itu kan jam 11 jam 12-an ya. Iya, berangkat ke sana. Gitu. Kurang lebih jam 1, jam setengah 1-an lah. Tapi cepet ya. Iya. Ketimbang berangkat lu ya. Iya, di situ. Keras. Balik lagi. Di situ. Di situ akhirnya saya. Ini gue baru nemuin cerita. Kan gue sering denger Iya. tukang ojek kan, ngojekin kayak gituan katanya. Iya. Kalau ngojekin kayak gituan tuh mujur gitu kan. Walaupun diajak muter-muter ya. Iya. Nah, lu gimana nih? Kata mujur ya kagak mujur sebenarnya. Terus Karena abis itu katanya banyak kan orang cerita katanya abis ketemuan itu mujur. Habis itu lah teman-teman saya paginya itu pulang. Karena katanya di tendanya itu diorak-orak katanya. Oh, posisi lu balik malam, iya. dia tuh pada di tidur tenda. Iya, di tenda Terus? di kebun kosong itu rumput-rumputan. Iya. Itu dibalik-balikin tendanya katanya. Emang anginnya gimana? Katanya sih kata dia kan ada apa namanya dia berdua tuh. Kalau yang itu kan yang tuang-tuang yang lain kan pada tidurnya pada di luar dia maksudnya. Kalau mau di kebun sendiri. Lu mau di kebun? Iya, saya mah orang karena ibaratnya keadaan suasana di sana gerah gitu. Nah, saya mau tidur di kebun, di tenda aja, tenda itu apa namanya? Tenda kayak camping gitu ya. Itu dia, Bang. Di situ. Wah, Terus temen lu gimana katanya? Ceritanya. itu kata dia ada orang tingginya kira-kira 5 meter. Itu mah tinggi Itu banget. tendanya diangkat sama dia, begitu. Akhirnya dia sampai tidur di pinggir jalan. Dia kabur. Kabur. Oh, tendanya awal-awal. Aura-auran baru dia balik lagi pagi ke situ. Dengerin itu tenda. Udah langsung pada pulang. Lalu proyek kerjaan gimana? Nah, itu dia. Itu katanya yang disebut katanya ketemu begitu katanya beruntung. Berarti saya jadi apes. Tagihan saya aja jadi orang punya tagihan karena kerjaan belum selesai. Gitu. Katanya Kerjanya beruntung. ya? Iya. Oh, kacau kan. Ya itu. Berarti mitos dong kata-kata itu. Lah mitos menurut saya. Mitos. Ketemu begitu katanya beruntung. Ternyata saya jadi orang bisa nagih. Jadi kerjaan tersendat mungkin. Ya, itu dia di situ. Nah, itu pas yang tadi balik lagi ke tempat yang lu tadi ngojekin nyampe rumah. Lu masuk ke dalam rumah mungkin ya? Iya. Posisi dia masih kelihatan nggak? Kalau di jendela masih begitu. Tapi karena ibaratnya mungkin ya saya juga kurang tahu. Anak kecil itu responnya rada ini kali ya, kurang apa namanya? Pas saya belum baru ngidupin gajel motor aja pas saya naik ke atas rumah gitu. Anak kan keponakan saya kan umur waktu itu masih 1,5 tahun. Itu langsung pas saya belum ngetok pintu belum apa aja udah ngejerit. Nangis tengah malam. Tengah malam. Begitu. Tahu aja berarti ya? Mungkin. Itu Itu dia. ya? Iya, di situ. Itu orang rumah? Lah kalau orang rumah biasa-biasa aja. Ibaratnya nanya, "Wah, udah pulang ini." Begitu. Padahal yang diteleponin sama dia kan pulang juga. Nggak tahu di jalan mah. Boncengin siapa? Kalau dia jalannya, aduh kacau nah. Di situ. Allah Akbar. Akhirnya. Boncengin. Kali kalau tukang ojek mah ceritanya kan nyamar jadi orang gitu kan, ngojek tadi bayar pakai daun. Kan ceritanya kan biasanya begitu kan. Kalau saya mah kalau dibayar mah mending. Ini mah dia numpang cuma-cuma kira bawa beras bawa karung, bawa gabah. Waduh, aja. Bisa ngikut gitu lantaran apa itu? Ya saya juga kurang tahu ibaratnya itu lantaran apa begitu. Masalah itunya mah. Ya. Kan aneh kan. Mungkin ada seucap kata apa kali?
masalah setiap kata mas saya juga kurang tahu ya, maksudnya kalau Itu kan namanya bercanda orang kerasa ya. begitu. Ngomong apa kali? Ini ya kalau menurut saya begini, jadi balik lagi ya, mungkin dia ada ibaratnya yang ngasih tahu ibaratnya kalau kata ini mah jikiran apa ya gitu ya. Gitu. Karena saya mau orangnya ini masa jikiran begitu gitu, udah pas ya kalau jikir mah ya apalagi ibaratnya ya atas apa namanya, kalau kata Anda menyanjung yang maha kuasa kan. di situ ya udah akhirnya dari jikir itu setiap saya sholat ya jikirin itu, maksudnya setiap saya sholat di situ. Bapak saya juga apa dari bawaan dari situ ibaratnya apa bagaimana saya tadi Anas saya ucap kata bagaimana, saya juga kurang tahu masalah kesitunya makanya. Tapi kalau temen lo sampai di ya bukan mungkin nggak tahu ini siapa yang ngeganggu, nggak tahu ya. Iya. Apa dia ngeganggu apa dia terganggu kan kita nggak tahu ya. Iya. Namanya makhluk nggak kelihatan gitu ya. Apalagi kan ibarat tempat dia sebelumnya. Iya, mungkin dia merasa mungkin ya kita ngeganggu, dia merasa aja gitu ya karena tempatnya itu ada pembangunan namanya gitu ya. Iya dari situ. Tapi temen lu pulang itu pagi-pagi ya? Pulang semua? Padahal saya paginya itu mau balik lagi ke sana ke Kerawang. Nggak jadi gara-gara dia pada pulang Iya, lagi. dia langsung ngabarin, udah kita pulang aja. Waduh, saya mikir, tagihan saya bagaimana? Daripada ibaratnya bocah ngapa-ngapa, udah pada pulang. Yang penting ada ongkosnya. Ntar di rumah bagaimana? Ya mantap ya. Ngapa-ngapa gitu ya. Udah diubak-abrik di sana kita tidur. Dia diubrak-abrik, saya boncengin gabah 2 karung. Kan kacau itu. Gabah 2 karung. Pas dilirik spion, mukanya bolong-bolong. Gue bayangin mukanya bolong-bolong udah iseng aja gue. Gue yang ekspor ke bongkar masuk aja, namun kayak gitu jarang banget. Lu tau ujuk-ujuk datang muncengin sampai Bekasi. Di Kerawang Bekasi dia nebeng. Nah, itu dia. Mungkin dia pengen pulang Gon, nggak ada. Pengen pulang kesini kali dia ada saudara apa gimana kali ya. Nebeng gitu. Bagaimana saya nggak tahu ya masalah itu ya. Jadi itu ceritanya Gon. Iya. Nah di situ itu juga masih belum selesai, masih 2 hari lagi ya. Masih kalau belum bagaimana ya kalau menurut saya ya. Dari 2 hari itu ya. Rokok sambil ngerokok. Kalau menurut saya itu masih 2 hari lagi. Oh masih 2 hari lu masih diganggu apa gimana? Iya, setiap saya keluar bawa motor itu dia ngikut. Ngikutnya sama kayak kemarin di Kerawang itu, maksudnya kelihatan berat apa gimana? Ya kalau dari spion niat kelihatan, tapi kalau misalnya di gini enggak. Nah, itu malam siang. Itu malam. Kalau misalnya itu mah kalau misalnya pas yang malam ibaratnya yang malam yang kedua itu apa namanya? Pertama, kedua itu setiap ini kelihatan dari spion terus. Gitu. Akhirnya saya kan ngobrol tuh sama teman saya. Ini kayaknya gue diikutin terus kata. Wah, iya udah dewek. Kan dia juga apa pikirnya? Apa namanya, orang karena ibaratnya saya doang, ibaratnya bawa motor kan. Iya, yang ngerasa kan lo doang. Yang ngerasa saya doang gitu. Yang lihat di spion ya saya doang. Iya, orang-orang nggak lihat apa. Nggak lihat gitu. Akhirnya kan lah dia tapi sama yang bagian rada respon juga. Ini bagaimana ini kudunya katanya. Udah pas saya ini malam apa namanya yang langsung aja udah saya gerakin gitu. Katanya udah ke tempat orang pintar aja katanya. Orang pintar yang bagaimana? Saya kan yang seneng bercanda. Tapi karena ibaratnya saya digangguin, udah dah mau percaya mau kagak percaya yang penting dia pergi. Orang ikut lagi gitu ya? Iya, orang ikut lagi. Waduh kacau ini. Gitu. Akhirnya itu satu Vespa itu bertiga. Gitu. Satu Vespa bertiga. Karena apa tuh? Ya itu karena mungkin ibaratnya kita iseng apa bagaimana. Gitu. Karena emang saya bertiga doang. Iya. Udah saya pergi ke orang pintar. Gitu. Itu belum sampai tempatnya aja. Kayak pas saya keluar pas baru mau masuk pohon buah berubuh. Maksudnya sebatang apa gimana? Satu batang Depan lu? Iya depan saya. Angin apa gimana? Kurang tahu, itu langsung berubuh aja ke akar-akarnya. Nah, begitu. Wah, kalau mungkin kalau satu punggulan mungkin kena angin ya. Iya, kalau itu mah. Kalau satu batang patah, nah itu masih mungkin. Ini kalau sama akarnya? Nah itu dia tuh saya kan, kata teman saya, wah ini mah petanda nggak bagus. Jegal mungkin aja. Iya, mau bagus mau enggak dalam hati saya. Yang penting dia pergi kata saya. Lanjutin. Lanjutin. Bambunya lu pindahin lu. Apa? Bambunya lu singkirin.
Lah saya akhirnya minggir kan karena ruasnya jalan dia nutupin jalan doang. Akhirnya kan coran agak tinggi. Dan saya ke samping aja ya. Oh, iya. Gitu. Udah Puterin aja. saya puterin aja. Terus saya puterin sampai ke pintu. Terus kan kata orang pinternya itu, "Pak, lu apa beginian diajak aja mau dipiara apa mau disuruh begini?" Dia ngeliat tahu udah. Udah tahu. Iya. Mau dibiarin apa mau suruh pergi? Udah lah Pak, suruh pergi aja. Gitu. Udah bosan. Berarti 3 hari berarti lu ya sama yang terakhir pulang dari Kerawang itu Nah ya. itu akhirnya pas jadi itu saya suruh suruh nepok air aqua apa suruh pecah. Akhirnya saya nepok sekali, 2 kali, 3 kali baru pecah digir. Nempoknya gimana? Air aqua gelas. Aqua gelas. Oh, tepok gitu. Iya. Biar pecah. Iya, katanya buat mutusin itunya. Karena udah habis dari situ. Tapi besok balik lagi ya. Adanya biar saya balik lagi. Tapi udah nggak ada rasanya lagi, enteng. Hilang dari situ. Iya, dari situ. Nah, teman lu ini yang berdua ini kayak abis dari sono masih ada gangguan apa gimana? Yang mana? Yang dua itu. Dia kalau yang 2 itu mah yang tadinya saya bareng sama Kerawang, di Kerawang itu. Waktu itu. Kalau dia mah udah pulang mah udah biasa lagi. Nggak Saya malah yang diikutin malah lu ya? sampai rumah dihitung-hitungannya sampai 3 hari. Gitu. Total aja. Iya. Dari naik motor dia membonceng dia. Itu amit-amit. Udah dia ketemu lagi. Lagi ketemu cewek yang paling jelek banget dia di dunia ibaratnya. Tapi kalau lu sampai ngeliat apa tekstur mukanya lu bolong-bolong berarti jelas banget dong. Lah jelas banget. Karena kan posisi malam ya. Lah itu dia, karena ibaratnya kan spion saya emang begitu jernih, maksudnya spion itu anak. Kalau spion Vespa udah begitu, anunya kan kotaknya dia mah agak gede. Iya, Berdiri kotaknya gitu. gede kalau spion Vespa. Iya. Nah kalau motor, iya kalau motor kan biasanya kan kalau boncengan begini orang tegak di belakang dia kan kalingan pundak kepala kita aja. Ini biasanya kalau nyamping baru kelihatan gitu ya. Nah ini dia posisinya tegak doang gitu. Tegak doang, begitu. Pas yang kalau saya mau ngeliatnya kan saya agak begini. Agak gitu ya. Iya agak miring-miring gitu. Baru kelihatan dia. Begitu. Hancur. Aduh kacau, benar-benar. Kalau ada yang bisa ngelukis, kita lukis nih wajahnya nanti kita panggil Mas Wik. Berarti total 3 hari lu ya. 3 hari. Kacau. Ini yang ini punya cerita nggak? Ini dia. Itu. Punya. Punya ya. Mau nggak kita podcast kapan-kapan? Lah, boleh. Duh, kabur dia kan. Masih. Di sini ada Abang Sarip sama siapa nih ya? Gue manggilnya dia beda channel lagi nih ganti channel. Ada Fana Podcast ya. Buat kalian yang belum subscribe channel Fana Podcast nih ada di depan. Lagi mantau dia. Ada Sarip juga situ tuh. Ngapain tuh dia? Wah, nyampe di situ udah petualangan mistis tuh. Iya. Hah? Di situ aja, Bang. Jadi kesimpulan lu gimana ya setelah lu ngalamin sendiri? Udah saya sekarang mah yakin, udah bener yakin. Yakin? Namanya mah begitu nggak mau bercanda. Kalau diajak ekspor ke kebun, berani? Boleh aja. Boleh, oke. Soalnya depan gue nih ada yang suka ngibrit mulu kan diajak ekspor nih. Emang kenapa? Nggak tahu, lari kenceng banget Gon. Kalau lari beneran dah. Saya takut Bang. Udah sama, takut ikut kita takut. Cuman gimana ya? Tapi takutan nggak punya beras. Iya, bener. Iya. Itu kata orang makan. Iya. Kita sekarang. Iya. Aduh. Jadi mungkin buat kawan-kawan itu ceritanya kita ambil kesimpulan dia. Ini berarti intinya dia boncengin ini bisa dibilang kuntilanak kan sih? Kurang tahu, saya belum bertanya dia kuntilanak apa bagaimana. Pokoknya dia cewek. Rambutnya panjang, mukanya bolong-bolong. Masya Allah ini mukanya bolong-bolong, bajunya putih, gaun putih. Tapi gue dilihat mungkin kalau ada yang bisa ngerekam dari belakang lucu juga kan naik Vespa gitu ya. Mungkin. Dia kayak pakai gamis ngangkang gitu ya naik Vespa. Nah saya juga kalau kata ini apa namanya? Kalau kata takut ya, tapi kadang-kadang imajinasi saya kan imajinasi lucu maksudnya. Ngebayangin lucunya ya. Bayangin lucu. Itu menurut masuk angin dia. Jauh juga kan dari Karawang ya naik Vespa diem ya. Jadi kayak orang bawa pengantin. Enggak tuh marahan kayaknya lu itu. Nggak tahu. Berantem apa gimana? Kalau kau tahu kalau masalah dia mau bagian udah berantem, yang penting dia orang mau deketin lagi. Mau punya usaha yang mau diklanin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena musim cupang nih. Enggak, kita orang punya cuma. Nggak main cupang. Enggak. Tuh pernah main cupang tuh.
Kita mau tetap aja PT Calo Abadi. Anda senang, saya menang. Oke, PT Calo Abadi ya, catat. Anda senang, Anda senang, saya Anda menang. senang, Degon menang. Menang bahasa Sunda menang, dapat. Iyalah, dapat. Anda senang, orang menang duit. Iya pastilah. Oke, jadi coba kesan punya apa ya? Apa yang mau disampaikan buat penonton di channel Irul Akbar nih kira-kira, kalau ada mungkin tentang hal-hal mistis kan? Dari pengalaman lu nih buat penonton Irul Akbar gimana? Yang mau disampaikan? Udahlah, jangan diajak bercanda. Tahu dunia mistis. Dunia mistis jangan bercanda. Gue kalau ekspor mah suruh babar mulu gue. Gini nih, gue kalau ekspor ya pegang tabiser ya, pegang gimbal, wujud. Iya. Terus gue nyebut lagi tuh ada suruh siul, gue siul. Sebenarnya gue kemauan gue, tapi karena penontonnya rewel juga kadang-kadang gue siul. Baca ini, ya apa? Pokoknya ada tuh tulisan Arab lah apa namanya, sifat lo gitu ya, wujud hadir gitu ya. Iya. Tetap aja orang nongol. Nah lu nggak ngomong apa-apa, nggak boncengin dari Kerawang? Itu apa? Mungkin dosa saya kebanyakan. Mungkin kalau kata Anu mah Ikhwan apa Awan. Kalau gue narik benang merahnya kayak dia ada ketertarikan sesuatu ke lu gue. Mungkin lu juga nggak mau nyampaikan di sini ya nggak apa-apa ya. Tapi kan kita ngambil cerita sih, intinya dia ngeboncengin sosok wanita itu dari Kerawang ke Bekasi. Siapa yang mau? Siapa yang mau Kerawang nanti ke Bekasi? Oke, jadi apa ya? Tadi kata Degon kalau sama kayak gitu jangan diajak bercanda lah gitu ya. Takutnya kelewat tuh bercandanya. Dia masalahnya bercanda serius. Kita bercanda dia mau serius ya. Bener. Ya mudah-mudahan Covid masih ada nih Gon. Masih ada Covid ya. Mudah-mudahan nanti biar buat Bang Degon biar usahanya lancar, apapun itu usahanya yang penting halal berkah ya. Dan juga buat Irul Akbar biar bisa naik, jadi bisa nanti buat bantu teman-teman tim PPJ, kawan-kawan semua. Yang buat kalian yang punya cerita-cerita horor mistis, pengalaman pribadi yang real, silakan hubungin kami di Instagram Irul Akbar _official, atau enggak di grup WhatsApp ada di link deskripsi, atau enggak di IG saya yang pribadi itu Uyuy_Abai. Kalau Facebook namanya Irul Abi ya. Oke, mungkin segitu aja. Saya Irul Akbar. Saya Degon. Undur diri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.